Assalamualaikum. Halo sahabat semua, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Sebelum Kakak Hau lanjutkan mereview buku, kalian sudah subscribe channel ini dan like video ini belum? Kalau sudah, Kakak ucapkan terima kasih banyak ya. Kalau belum, tolong like dan subscribe-nya dong, biar kakak tetap semangat bikin videonya. Oke? Kali ini kakak Hau akan menceritakan isi dari salah satu buku Sirah Sahabat Nabi yang merupakan buku pertama dari 14 buku serial 64 Sahabat Teladan Utama. Judul bukunya Khalifah Pertama, Kisah Abu Bakar As-Siddiq. Buku setebal 48 halaman ini ditulis oleh tim Syamil Books dan diterbitkan oleh Sigma Creative Media Corp. Buku ini bercerita tentang kehidupan Abu Bakar As-Siddiq. Pada saat mengandung Abu Bakar, ibunya Ummu Khair mengucapkan nazar bahwa jika ia melahirkan bayi laki-laki lagi, ia akan mempersembahkan anaknya itu sebagai pengabdi Ka'bah. Saat itu, tepat tahun 531 Masehi, Bani Taim kembali kehadiran keturunan baru. Seorang bayi laki-laki mungil yang menjadi pelengkap kebahagiaan mereka. Kelahiran bayi laki-laki ini berjarak 2 tahun setelah kelahiran Rasulullah. Inilah bayi yang dilahirkan oleh Ummu Khair. Ia adalah Abu Bakar. Sebelum melahirkan Abu Bakar, Ummu Khair telah beberapa kali melahirkan bayi laki-laki. Namun malangnya, semua bayi laki-laki itu meninggal. Atas nazar sang ibunda, bayi laki-laki itu diberikan nama Abdul Ka'bah, yang berarti hambanya Ka'bah. Ibu Abu Bakar atau Abdul Ka'bah berasal dari suku Quraisy. Nama lengkapnya Ummu Khair Salma binti Sakor. Sedangkan sang ayah bernama Utsman bin Amir. Namun dia lebih dikenal sebagai Abu Quhafa. Karena usia Abu Bakar tidak jauh berbeda dengan Rasulullah, ia pun bersahabat dengan beliau sejak remaja. Dan Rasulullah mengganti nama Abdul Ka'bah menjadi Abdullah, yang artinya hamba Allah. Nama lengkapnya ialah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib al-Quraisy at-Taimi. Akhirnya, nama yang panjang ini menjadi Abu Bakar. Panggilan ini pun diberikan oleh Rasulullah. Hal itu dikarenakan Abu Bakar termasuk golongan orang-orang pertama yang masuk Islam. Abu Bakar dikenal sebagai pribadi yang berakhlak mulia. Sosoknya menyenangkan. Ia suka membantu sesama. Ia pun jujur dalam perkataan dan pergaulannya. Sikapnya selalu tenang, sehingga ia tidak mudah terpengaruh perbuatan menyesatkan. Saat kecil, ia merupakan anak yang baik, jujur, dan lemah lembut. Sifatnya inilah yang membuat orang selalu menyukainya. Saat dewasa, Abu Bakar memilih pekerjaan sebagai pedagang pakaian. Abu Bakar adalah seorang pedagang yang disiplin. Sifat ini pula yang membuat usaha dagangnya semakin berkembang. Saat remaja, ia memiliki kebiasaan baru, yaitu duduk berlama-lama bersama para penganut Hanifiyah. Hanifiyah adalah ajaran agama lurus warisan Nabi Ibrahim alaihissalam. Abu Bakar selalu tekun menyimak ucapan-ucapan mereka. Namun sayangnya, penganut Hanifiyah yang saleh itu hanya mempelajari ilmu tersebut hanya untuk diri mereka sendiri. Abu Bakar berpikir, siapakah yang akan menggantikan
menyelamatkan para pemanut Hanifiyah itu. Suatu saat nanti mereka pasti uzur dan meninggal dunia. Begitu pikir Abu Bakar. Hari yang istimewa pun tiba. Ia mendengar Muhammad, sahabat karibnya, mendapat wahyu. Abu Bakar pun bergegas menemui Muhammad dan bertanya tentang kebenaran apa yang dikatakan oleh masyarakat Quraisy. Dengan penuh ketenangan, Muhammad yang saat itu telah menjadi utusan Allah membenarkan apa yang dikabarkan oleh masyarakat Quraisy. Beliau juga mengajak Abu Bakar memeluk Islam. Tanpa pikir panjang, Abu Bakar langsung mengikuti ajakan Rasulullah. Abu Bakar merupakan orang yang sangat berjasa dalam keberhasilan dakwah Rasulullah. Saat masuk Islam, ia memiliki 40.000 dirham. Namun, saat berhijrah, uang yang banyak itu hanya tersisa 5.000 dirham. Rasulullah lah yang menggunakan harta Abu Bakar untuk memerdekakan budak dan menolong kaum muslimin. Sebelum memeluk Islam, Abu Bakar terjaga kesuciannya dari kemusyrikan. Sementara itu, Rasulullah dijaga kesuciannya oleh Allah karena kenabiannya kelak. Oleh karena itu, persahabatan keduanya adalah persahabatan tanpa perselisihan. Persahabatan keduanya sangat terjaga hingga maut memisahkan. Bahkan, persahabatan keduanya berlanjut hingga ke surga. Abu Bakar merupakan sahabat yang sangat berhati-hati dalam kebenaran. Dia bahkan berhati-hati dalam setiap suapan yang masuk ke dalam mulutnya. Dia akan menolak segala sesuatu yang mengandung syubhat. Semua perbuatan yang dilakukan oleh Abu Bakar mencerminkan keluasan ilmunya tentang pemahaman terhadap Al-Quran dan hadis. Abu Bakar tidak pernah lengah dalam ibadah. Segala perbuatan dan perkataannya adalah bentuk ibadahnya kepada Allah. Ia selalu takut kepadanya. Setelah Abu Bakar menjadi khalifah, ia telah meluaskan wilayah Islam. Namun, bukan berarti hal tersebut tidak menyisakan masalah. Banyak pertempuran untuk perluasan wilayah yang mengakibatkan syahidnya para penghafal Quran. Hal ini membuat Umar bin Khattab khawatir jika hal ini terus terjadi, Al-Quran terancam hilang. Ia pun mencoba untuk membuat usulan dan menyampaikannya kepada Abu Bakar. Umar bin Khattab mengusulkan agar Abu Bakar mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang terserang. Pada awalnya, Abu Bakar tidak mau melakukannya. Alasannya, karena hal itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Umar bin Khattab tidak menyerah. Ia berusaha meyakinkan dengan menjelaskan manfaatnya jika Abu Bakar melakukannya. Akhirnya, Abu Bakar menyetujui pendapat Umar. Ia kemudian memanggil Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan ayat demi ayat Al-Quran. Dan akhirnya terkumpullah lembaran-lembaran Al-Quran. Suatu waktu Abu Bakar sakit. Semakin lama sakitnya semakin berat. Ia merasa sebentar lagi ia akan dijemput oleh malaikat Israel. Ia pun berwasiat kepada keluarganya. Saat itu hari Senin. Tepatnya Senin sore itu, Abu Bakar, sang khalifah terpilih, mengembuskan nafas terakhirnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hikmah dari kisah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang bisa kita teladani adalah: pertama, kita harus selalu berusaha menjadi pribadi yang baik seperti Abu Bakar yang selalu jujur dan lemah lembut. Kedua, kita harus berusaha selalu rendah hati walaupun kita mempunyai jabatan atau kedudukan dalam pekerjaan atau lingkungan sosial kita.
Yang ketiga, kita harus tegas dalam memutuskan suatu perkara. Jangan ragu-ragu, walaupun harus tetap hati-hati dalam kebenaran. Yang keempat, kita harus selalu bertakwa kepada Allah, termasuk di dalamnya menjaga diri dari dosa dan maksiat. Yang kelima, kita harus bisa meneladani sifat Abu Bakar yang gemar bersedekah karena Allah. Sekian cerita yang bisa kakak sampaikan, semoga bermanfaat ya. Terima kasih teman-teman, jangan lupa like kalau menyukai konten ini, dan sebar sebanyak mungkin agar menjadi kebaikan bersama. Sampai jumpa lagi, wassalamualaikum.